Sejarah IST. IST atau Intelligence Structure Test adalah sebuah tes yang berguna untuk mengukur taraf intelijensi individu. IST disusun oleh Rudolf Amateur pada tahun 1953, tepatnya di Frankfurt, Jerman. Rudolf menyusun IST berdasarkan teori Gestalt, yang memandang bahwa intelijensi sebagai suatu gestalt yang terdiri dari komponen-komponen yang memiliki hubungan bermakna, dalam Kumulo Hadi dan Suseno tahun 2012. Rudolf berpendapat bahwa intelijensi hanya dapat dikenali dan terlihat jelas melalui hasil tes sebagai keseluruhan struktur kemampuan jiwa rohani individu, oleh karena itu disusun IST. IST Rudolf. Lalu apa kegunaan IST dan untuk siapa IST disusun? Rudolf percaya bahwa IST dapat menentukan intelijensi dengan mengetahui taraf intelijensi serta memberikan gambaran struktur intelijensi individu. IST awalnya diperuntukkan kepada individu berusia 14-60 tahun saja, serta proses penyusun norma diambil dari 4.000 subjek. Sejak disusunnya IST hingga saat ini, IST telah banyak dikembangkan oleh Rudolf bersama koleganya. Selanjutnya, perkembangan IST. IST tahun 1953 adalah awal Rudolf menyusun tes ini. Digunakan kepada individu berusia 14-60 tahun. Dan proses penyusunan norma diambil dari 4.000 subjek. IST tahun 1955, pada saat itu IST telah dikembangkan dengan rentang usia subjek berawal dari 13 tahun. Penyusunan norma diambil dari 8.642 subjek, serta terdapat pengelompokan jenis kelamin dan usia. Selanjutnya, perkembangan IST tahun 1970. Pada saat itu, IST diminta dan dituntut oleh para penggunanya untuk dikembangkan lebih lanjut, supaya dapat melakukan pengoreksian menggunakan mesin. Tak hanya itu, IST 1970 juga memperluas rentang usia menjadi 12 tahun. Ditambahkannya tabel kelompok dan pekerjaan. Lalu terdapat 6 bentuk tes dan 2 tes bentuk paralel dalam setiap pemeriksaan, yaitu A1 dan B2 atau C3 dan D4. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada IST tahun 1970, yaitu tidak meratanya penyebaran bidang serta subtes RA menggunakan kalimat yang mengakibatkan apabila subjek tidak mampu mengerjakan soal hitung atau tidak mengerti dianggap gagal dalam subtes. IST tahun 2000. Versi ini memperbaiki kekurangan pada IST tahun 1970, yaitu dengan menghilangkan soal kalimat pada soal hitungan. Selanjutnya, edisi terbaru. Edisi terbaru tes ini adalah IST tahun 2000 yang telah direvisi, yang dikembangkan dengan menambahkan subtes serta terdapat 3 modul IST, yaitu Ground Module Course Form, Modul ME, dan Airway Trunk Module. IST tahun 2000 yang telah direvisi adalah tes intelijensi yang cepat dan akurat, yang mengevaluasi pemikiran analitis individu, keterampilan, pemrosesan informasi, potensi belajar, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas baru atau tak terduga. Revisi IST tahun 2000 digunakan secara luas karena hasil yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh pengalaman individu sebelumnya atau persyaratan unik untuk posisi saat ini atau target. Modul revisi IST tahun 2000. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertama ialah Ground Module Course Form yang memiliki 9 subtes antara lain SE, AN, GE, RE, ZR, RZ, FA, WU, dan MA. Tiap subtes digunakan untuk meneliti kemampuan-kemampuan individu. Kedua, modul ME yang memiliki 2 subtes antara lain ME verbal dan ME figural. Terakhir, Airway Trunk Module terdiri dari subtes Western Test.
Pada saat ini, revisi IST tahun 2000 dapat digunakan pada subjek berumur 15-60 tahun, dan terdapat 9 subtes yang dapat mengukur intelijensi serta kemampuan khusus individu secara detail. Pertama, subtes SE menilai kemampuan pengambilan keputusan motivasi, kemampuan memahami realitas, penciptaan pendapat, penilaian, akal sehat, pemikiran konkret praktis, dan kemandirian berpikir. Kedua, subtes WA menggunakan kemampuan menangkap inti isi makna atau pemahaman yang diberikan melalui bahasa, berpikir induktif, menggunakan bahasa, dan kemampuan berempati atau mengeksplorasi perasaan. Ketiga, subtes AN menunjukkan fleksibilitas dalam berpikir, kemampuan untuk menggabungkan atau menghubungkan, kelincahan, dan kemampuan untuk berubah dalam berpikir, resistensi terhadap solusi masalah yang tidak jelas, dan resistensi terhadap perubahan berpikir. Keempat, subtes GE menilai kemampuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki oleh dua objek, untuk mengembangkan pemahaman yang mencakup perbedaan kedua objek, serta kemampuan untuk memahami esensi makna sebuah kata dan kemudian menemukan esensial dari beberapa kata. Kelima, subtes RA menilai kemampuan menggunakan aritmatika untuk memecahkan masalah-masalah praktis, serta kemampuan menalar secara rasional dan berpikir koheren ketika mengambil keputusan. Keenam, subtes ZR menilai keterampilan berhitung menggunakan pendekatan analitis terhadap data numerik untuk sampai pada suatu kesimpulan. Kemampuan mengikuti komponen ritmis atau ritme dalam pikiran seseorang. Ketujuh, subtes FA menunjukkan kemampuan untuk memahami secara keseluruhan dengan menggabungkan secara konstruktif komponen item visual untuk menghasilkan bentuk tertentu. Kedelapan, subtes WU menilai kemampuan analitis serta kapasitas untuk mengantisipasi perubahan keadaan ruang, kreativitas, kemampuan untuk menyusun atau mengkonstruksi perubahan imajinasi, dan keluasan berpikir. Semuanya berperan dalam bakat ini. Terakhir, subtes ME menunjukkan kemampuan seseorang untuk memperhatikan atau mengingat, serta kemampuan untuk menyimpan atau mengingat informasi untuk jangka waktu yang lama. Dengan kata lain, subtes ini menilai daya ingat seseorang. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang dasar teori dari tes IST ini sendiri. IST atau kepanjangannya adalah Intelligence Structure Test, adalah salah satu tes psikologis yang dapat mengukur intelijensi seseorang. Dan biasanya penggunaannya di Indonesia ini untuk seleksi pegawai, seleksi karyawan untuk perusahaan maupun organisasi. Itu. Dan pada dasarnya tes IST berdasarkan pada teori intelijensi yang menyatakan bahwa intelijensi merupakan suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Ini menurut Wiratna tahun 1993. Yang berarti dasar dari pembuatan IST ini sendiri adalah gestalt. Gestalt dalam bahasa Jerman yang berarti teori Gestalt dalam bahasa Jerman yang berarti whole configuration, yang artinya adalah keseluruhan lebih berarti dari bagiannya. Ya, jadi kalau Gestalt sendiri karena artinya adalah keseluruhan, maka yang dilihat pertama adalah keseluruhannya, bukan bagian-bagiannya. Para pengikut aliran psikologi Gestalt mengukuhkan bahwa konsep yang dipakai adalah diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Sebenarnya intinya adalah keseluruhan ada terlebih dahulu, ya, keseluruhan didahulukan, lalu baru bagian-bagiannya. Kasarnya adalah
keseluruhan adalah primer dan bagian-bagiannya adalah sekunder atau sampingan. Contohnya adalah seperti ini, ketika kita bertemu dengan teman secara dari kejauhan, lalu kita melihat teman itu bukan dari bajunya, bukan dari sepatunya, ataupun apapun yang dikenakan, tapi melainkan kita melihat teman itu sebagai sosok teman atau secara keseluruhan adalah teman kita. Barulah setelah kita melihat bahwa dan kita menyadari bahwa oh ya itu teman kita, baru kita melihat bajunya, celananya, sepatunya dan sebagainya. Seperti itu gestalt. Jadi melihat, kalau dari contoh tadi, melihat teman sebagai suatu gestalt, sebagai suatu keseluruhan seperti itu. Nah, uh, teori gestalt ini mengedepankan tentang persepsi yang akhirnya baru diubah menjadi intelijensi. Jadi para tokoh yang mendukung teori ini mempercayai bahwa kemampuan persepsi manusia adalah bawaan sejak lahir, bukan suatu skill yang bisa diasah seperti itu. Jadi pada awalnya psikologi gestalt hanya dipusatkan pada fenomena yang dapat dirasa, tapi pada akhirnya difokuskan pada fenomena yang lebih umum, yaitu hakikat belajar dan pemecahan masalah. Pokok pandangan gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Lalu lanjut, jadi setelah kita lihat tadi bagaimana arti gestalt dan apa itu gestalt, bahwa di sini kita bisa menyimpulkan atau mencari hubungan dari gestalt itu sendiri. Jadi pada dasarnya gestalt artinya adalah melihat secara menyeluruh. Begitu pula pada alat tes IST yang melihat hasil tes seseorang dari berbagai sisi, seperti sisi kemampuan aritmatika, kemampuan bahasa, dan lain sebagainya. Jadi pada tes IST dapat diketahui yang lebih digunakan untuk melihat adalah intelijensi seseorang. Itulah kenapa IST diciptakan seperti itu. Dan dapat diketahui juga bahwa kelebihan dari teori Gestalt sendiri adalah untuk mengetahui kemampuan seseorang, dan dari situ kita bisa menarik hubungannya. Dan jika dihubungkan dengan IST di Indonesia, tes IST di Indonesia, maka berhubungan jika memang tes IST di Indonesia digunakan untuk seleksi karyawan dan pegawai atau untuk perusahaan ataupun untuk organisasi, karena ya disitulah akhirnya kita bisa melihat kemampuan atau standar dari seseorang apakah masuk di standar perusahaan atau organisasi tersebut, atau apakah bisa seseorang itu memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan menyelesaikan masalahnya yang ini saja berguna untuk perusahaan dan organisasi seperti itu. Yaitu sekian dari dasar teori dari tes IST ini, yang intinya adalah menggunakan teori Gestalt seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ke sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas intelligence struktur tes, yaitu di sini saya akan membahas administrasi tes, instruksi tes, dan scoring tes. Kita mulai dari administrasi tes. Yang pertama yang dilakukan tester adalah pembukaan. Di sini tester akan melakukan perkenalan kepada testi, dan testi juga begitu akan membuka dirinya kepada tester. Kemudian tester menjelaskan tujuan dari tes tersebut, tujuan dari tes yang akan dilaksanakan, dan menjelaskan alat tes apa yang digunakan pada proses tes tersebut. Kemudian menyiapkan aturan pelaksanaan tes. Jadi tester akan menyampaikan aturan-aturan apa saja yang harus ditaati dalam pelaksanaan tes, dan di akhirnya nanti tester akan menanyakan kesiapan dari tes, apakah tes sudah siap dan bersedia untuk melakukan tes ini. Selanjutnya, sebelum lembar jawaban atau lembar tes itu dibagikan, tester harus mengecek dulu alat-alat tesnya sebelum digunakan. Nah, dari situ setelah dicek semuanya, maka tester bisa memulai tes. Dan setelah tes dilaksanakan dan selesai,
tugas tester selanjutnya adalah melakukan scoring dan membuat laporan hasil tes. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas instruksi tes. Di sini adalah menjelaskan instruksi yang disampaikan saat tes. Yang pertama yaitu tester membagikan lembar jawaban. Tester akan membagikan lembar jawaban kepada testi dan mempersilahkan testi untuk mengisikan identitasnya di lembar jawaban tersebut. Selanjutnya, setelah lembar jawaban tersebut diisi, tester meminta testi untuk memperhatikan lagi tester di depan. Dengan maksud adalah untuk mendengarkan penjelasan selanjutnya atau penjelasan instruksi selanjutnya mengenai tes yang akan dilaksanakan. Nah, instruksi yang selanjutnya dijelaskan adalah mengenai bahwa IST itu memiliki 9 subtes dan masing-masing subtes atau kelompok soal itu berdiri sendiri. Jadi testi diminta untuk mengerjakan subtes satu demi satu serta tidak diperkenakan untuk mengerjakannya secara lompat-lompat. Contohnya di sini adalah misal testi sudah menyelesaikan subtes keempat dan masih memiliki banyak waktu. Nah, namun walaupun testi masih memiliki banyak waktu, testi tidak boleh untuk mengecek subtes sebelumnya sudah dikerjakan ataupun mengerjakan subtes selanjutnya sebelum instruksi dari tester. Nah, tester juga menjelaskan apa-apa sebelum dan sudah mengerjakan tes. Di sini ada apa-apa mulai dan berhenti. Maksudnya di sini yaitu setiap subtes itu tester memberikan apa-apa mulai dan berhenti. Jadi tester menjelaskan bahwa bahwa ketika tester mengatakan mulai maka testi bisa mengerjakan soalnya atau subtesnya itu mulai dikerjakan. Nah, nanti ketika tester mengatakan berhenti maka testi wajib untuk berhenti dan menunggu apa-apa selanjutnya untuk mengerjakan ke subtes selanjutnya. Seperti itu. Kemudian masuk ke scoring test. IST memiliki cara scoring untuk menentukan hasil atau skor dari tes yang sudah dikerjakan oleh testi. Jadi setiap subtes itu memiliki cara penilaian yaitu jika benar dinilai 1, jika salah itu 0. Namun khusus untuk subtes GE itu memiliki panduan nilai sendiri yaitu memiliki skor 2, 1 sama 0. Hal itu kenapa? Karena subtes GE itu jawabannya lebih ke isian namun singkat, beda dengan subtes-subtes yang lain. Nah, di sini kemudian tester akan menuliskan jawaban yang benar di lembar subtes atau lembar jawaban per subtes. Nah, nantinya lembar jawaban itu jawaban yang benar pada subtes akan dibandingkan dengan norma, sehingga akan menghasilkan weighted score atau WS atau nilai taraf intelijensi. Nah, taraf intelijensi ini nantinya akan dikelompokkan lagi dan menjadi norma IST seperti menjadi kelompok-kelompok seperti kayak cerdas, sedang, dan lain sebagainya seperti itu. Contohnya adalah berikut ini. Nah, ini. Jadi di sini adalah normanya. Misal pada subtes SE itu testi mampu menjawab jawaban benar sebanyak 16. Maka nanti akan dibandingkan dengan normnya, maka skor WS-nya adalah 140. Nah, 140 ini masuk kelompok apa? Misal ini masuk kelompok tinggi seperti itu. Nah, itu adalah contoh pembandingan tadi. Contohnya baik, terima kasih itu yang dapat saya dan kami sampaikan, kelompok kami sampaikan. Apabila banyak salah kata, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih.